Hari ini akan dibagikan tabungan celengan anak sekolah minggu dan remaja melalui seksi-seksi ataupun guru-guru sekolah minggu dan seksi remaja. Ketiga adalah silua kategorial. Keempat, bazar. Kelima, donatur. Keenam, amplop persembahan pesta Gotilon dan HUT ke-40 setiap minggu. Amang dan Inang yang terkasih, Parhala 2 KPP Mampang mentaati aturan dari kebijakan sentralisasi dan kami panitia menyetujuinya, sehingga untuk penyampaian amplop persembahan pesta Gotilon dan HUT tidak diperkenankan diberikan saat ibadah minggu berlangsung. Karena panitia merasakan sangat perlunya dukungan dari Amang dan Inang serta Parhalado, maka diputuskan oleh Amang Pendeta Uluan dan Parhalado saat penyampaian amplop persembahan pesta Gotilon dan HUT ke-40 adalah setiap selesai ibadah minggu, saat Amang dan Inang bersalaman menuju pintu keluar. Begitu pula telah disepakati kami sebagai panitia dengan Parhalado, apabila Amang dan Inang salah menaruhkan amplop ke kantung persembahan, maka uang persembahan tersebut dinyatakan sebagai uang persembahan ke gereja, atau dengan kata lain merupakan persembahan yang termasuk dalam kategori sentralisasi. Amplop persembahan pesta Gotilon dan HUT yang berwarna orange tersedia dalam buku Warta Jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Amang dan Inang Pendeta dan Parhalado, terlebih lagi kepada semua ruas HKBP Mampang Perapatan. Sebelum mengakhiri, kami bacakan sebuah ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP 233 ayat 1 dan seterusnya. Thank
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan khotbah pada minggu hari ini tertulis dalam Roma 4. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebagai Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadi dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kitab Roma ini atau kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma merupakan salah satu kitab yang terpenting dalam dasar pengakuan iman atau teologi Kristen. Atau boleh dikatakan kalau tidak ada kitab Roma seperti tidak sempurna pemahaman orang Kristen. Walaupun sebenarnya dari kisah Adam seperti alur cerita yang berkesinambungan sampai zaman Abraham sampai Yesus Kristus sampai sekarang. Terus ada pertanyaan orang-orang yang beragama, ada pertanyaan juga dari orang-orang yang tidak beragama, ditujukan kepada yang beragama, tetapi ada juga pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang tidak beragama tentang iman. Bahasa Batak nah haporseaon,
Apa itu iman? Apa itu kepercayaan? Kalau orang yang tidak beragama menjawab, apa itu iman orang Kristen? Dia mencoba menjelaskan bahwa orang Kristen itu berjalan di antara dua sisi kegelapan. Itulah iman mereka, katanya. Seperti yang diterangkan Aristoteles. Apa itu iman orang yang beragama? Mereka berjalan di dua sisi kegelapan. Mereka berada di dua sisi kejahatan. Jadi orang beriman itu, kata filosof, inilah jalan mereka, tapi kiri itu kegelapan dan kanan itu kegelapan. Dan mereka jalannya pasti dan yakin. Itulah Ibrani 11 ayat 1. Pamotoan na totu taringot tunaso nida. Pengharapan yang pasti walaupun kita tidak melihat, tapi yakin berada di antara dua kejahatan, kiri jahat, kanan jahat. Kalau kita menyimpang sedikit saja, maka kita berada di dunia kejahatan. Jika kita menyimpang sedikit saja, maka kita berada di dunia kegelapan. Ini kuasa iblis, kiri kanan. Kemudian orang bertanya, apakah mereka sampai ke tujuannya? Padahal mereka tidak sempurna. Allah itu kan sempurna, suci, kekal, abadi, selamanya. Sedangkan manusia itu fana, lemah, berdosa. Allah itu nilai 100 kalau angkanya 100. Allah itu nilainya 10 kalau 10. Padahal manusia tidak ada nilainya 10, tidak ada yang 100. Satu saja melakukan kesalahan, nilainya sudah 9. Dua melakukan kejahatan, nilainya sudah 8. 3 sudah 7, apalagi di bawah 5. Berarti tidak ada orang beragama itu yang sampai ke surga. Memang tidak ada kalau berdasarkan perbuatan. Sebaik apakah kita? Apakah kita setiap minggu bergereja? Ya, bergereja. Apakah saudara setiap pertanyaan datang pertanyaan? Ya, pertanyaan rajin. Apakah saudara memberikan persembahan? Memberikan persembahan. Apakah saudara memberikan persepuluhan? Saya memberikan persepuluhan. Tetapi pada saat Anda praktek hidup di masyarakat, Anda mencuri sekali saja, maka nilai Anda sudah minus, sudah kurang. Berarti adalah orang menyimpulkan bahwa tidak perlu agama. Maka saya adalah ateis. Saya tidak perlu beragama karena gagal. Seperti itu. Sampai sekarang banyak ateis. Ternyata jawabannya adalah di kitab Roma. Anugerah asini roha, iman, sola fide, firman Tuhan yang cukup luar biasa, sola scriptura, sola gracia. Anugerah Tuhan yang melayakkan kita, membenarkan kita walaupun salah, memperbaiki kita walaupun kita rusak, mengangkat derajat kita walaupun kita berdosa, menempatkan kita di tempat yang terindah walaupun tidak layak, di surga walaupun di dunia ini adalah tempat yang terindah bagi manusia. Tidak ada tempat lain.
Ale suku mazuhamate kamang lo inang. Apakah dunia ini tempat yang terindah yang diberikan Tuhan dan tidak ada tempat lain? Inang, dunia ini apa yang diberikan Tuhan tempat terindah? Ada seorang orang India sekarang ini, abad 20 ini, dengan pertanyaan atau pernyataan orang, dunia ini sudah semakin mengkhawatirkan. Katanya kan, mana-mana ada perang, mana-mana ada kelaparan Pak, mana-mana ada pembunuhan, pemerkosaan, kekejian, bunuh diri. Dunia ini kejam. Dunia ini enggak pantas dihuni. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, asap mobil, CO2, racun, air dibuang sampah ke sungai beracun. Dunia ini tidak aman lagi, Bapak, katanya kepada seorang India ini. Tidak. Dia bilang dunia ini adalah tempat terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia dan tidak ada tempat lain. Pikir-pikir juga, benar juga, apa memang ada tempat lain di Mars? Apa ada tempat lain di bulan Amang Inang mau diberikan Tuhan lagi? Atau ada tempat tersembunyi yang disediakan Tuhan bagi manusia lain? Enggak ada. Dunia ini adalah tempat terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia dan tidak ada tempat lain. Bagi kita sekarang ya, yang hidup ini, anggota surga kan kalau mati kita kan. Selama kita masih hidup di dunia ini, dibilang itu Sadguru itu, ini tempat terindah. Jadi bagaimana kalau terjadi perang? Itu kan cuma di setitik aja. Di Ukraina sobe. Makanya kita jagalah yang diberikan Tuhan ini, udara bersih. Puji syukur di Jakarta Selatan ini masih bersih ya, atau di komplek gereja kita ini bersih udara. Ini adalah udara yang terindah yang diberikan Tuhan dan tidak pernah lagi diberikan. Air bersih itu yang diberikan Tuhan yang terbersih. Tidak ada lagi air yang lain. Makanya dibilang Sadguru, di negara mana ada tanah yang gersang biar saya dan tim saya datang untuk menanam pohon, tapi tidak bisa ada manusia. Mau di Amerika, mau di Eropa, di Australia, di Asia, mana tanah gersang, saya dan tim saya akan datang menanam pohon, tapi tidak boleh ada manusia di situ. Kenapa? Ini namanya kunon. Kalau segenggam tanah yang sudah gersang, sudah kering, berjuta makhluk hidup yang mati. Seperti gurun Sahara, ambillah segenggam pasir di gurun Sahara, tidak ada kehidupan. Padahal Tuhan menciptakan segenggam tanah saja jutaan makhluk hidup di situ. Makhluk mikro yang tidak bisa dilihat mata ataupun yang bisa dilihat mata seperti cacing, seperti bibit tumbuhan, mikroorganisme jutaan, olah sanggolom tano. Itulah yang diberikan Tuhan yang terindah, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Kenapa manusia itu mencemarkan tanah? Satu gelas air bisa menghidupkan makhluk hidup, bisa sumber kehidupan pohon, tanaman. Kenapa dikotori air itu? Padahal itu hanya sekali diberikan Tuhan. Udara ini kenapa dikotori? Padahal ini yang udara terindah yang Tuhan tidak berikan lagi kepada manusia. Ini maksud taring waktu nanti leon dituhani. Sebenarnya Tuhan itu cukup baik memberikan kehidupan kepada manusia.
tetapi manusia berdosa. Kita baca mulai dari kitab Kejadian. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, semuanya baik. Tanah, laut, langit, bulan, bintang, semua teratur. Jarak bumi ke matahari sangat bagus, makanya cuacanya sejuk. Terakhir ini katanya matahari agak menjauh sedikit dari bumi sehingga saya pun tiap malam kedinginan. Sonda ngali we. Tak ilahamu denang. Na berpudut sonda ngali. Asing beda ba cuaca. Apa dok, matahari sudah bergeser sedikit saja. Sempat matahari jauh, bikulah, matilah makhluk hidup. Mati. Padahal di Kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya begitu bagus. Ribuan tahun yang lalu katanya Gurun Sahara itu adalah tanah yang sangat subur seperti Indonesia ini. Tapi pohon korma yang terus ditanami sehingga Jathara itu habis. Air pun habis. Jadi gurun pasir. Allah niru memang di Alkitab tahun kunang do istirahat di tanoi. Yula onom tahun ko di pasobu masabat ka pasobu hari tau papituhon diula 40 tahun ke-50 harus diistirahatkan tahun jobel. Manusia karyawan juga harus diistirahatkan, dikasih insentif bonus. Nang boy terus dieksploitasi. Bunga diatur di Alkitab. Setelah Allah menciptakan semua ciptanya bagus, kemudian diciptakannya Adam dan Hawa langsung memberontak. Karena iblis, karena ular, karena Lucifer, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang terus turun-temurun. Kain Habel langsung membunuh. Menara Babel ingin sampai menandingi Tuhan. Tidak lama sudah air bah. Kita masih ingat, masih Kejadian 3 manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Langsung Kejadian 4 Kain sudah membunuh Habel. Langsung Kejadian 7 sudah air bah. Diperkirakan 2000 tahun. Holat 2000 tahun Bapejol Mai sudah dimusnahkan. Perkiraan Alkitab. Dari Kejadian sampai Nuh diperkirakanlah 2000 tahun sudah punah semua. Selain Nuh dan Sem Ham Japhet. Manusia tidak bisa lagi lepas dari kuasa dosa. Musnahkan. Terus kita melompat ke Nahor, Terah, anaknya Abraham. Abraham anak Ishak, Yakub, 12 marga, 1 Yusuf ke Mesir. Disitulah Musa, hukum Taurat, 2000 tahun sampai Yesus Kristus. Tidak bisa juga menyelamatkan. 2000 tahun sudah gagal. Hukum moral. Hukum moral artinya siapa yang melawan Tuhan dihukum, termasuk si Abraham. Kau harus kerja keras selama hidupmu. Engkau Hawa harus sakit melahirkan. Engkau Kain yang membunuh. Kau akan dikejar-kejar bayanganmu. Dimusnahkan. Masuk tadi ke Musa. Hukum Taurat dilanggar. Buat patung emas, membunuh, berdusta, berbohong, mencuri, fitnah, berzina. 2000 tahun. Dan Yesus adalah puncaknya. Beriman kepada Yesus Kristus. Enggak ada lain cerita mana coba agama. Sampai Abraham kita masih sama yang sebelah. Tapi dikatakan dalam khotbah kita ini, Abraham juga diselamatkan karena imannya. Nahor, Terah, Abraham
kemudian dia menikah dengan Sarai, ada keponakannya Lot. Pertama dibilang sama istrinya, Sarah istriku, mari kita berangkat ke tanah Kanaan, dan katanya kita punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Baru si Sarah, dia do amat tahun, saya bawa ibu na mandul. Saya kan nggak bisa punya anak. Hai, beta mau jalan. Lot, oleh kita berena tu buni botona roka. Beta buam keluarga, buam kadur beamu, buat sudah kita berangkat. Nangolau. Akhirnya mau. Tapi setelah satu tempat, si Lot ini kurang puas, kurang luas tempatnya ini. Saya mau ke arah sana aja lah. Tulang. Ngapain kau ke situ? Situ berbahaya, itu kan daerah Sodom. Orang pusat dosa di situ. Anak pelawai tulang lama itu sih. Bapak hati-hati dah. Belum lagi membuka lahan sudah diikat, sudah dipukuli, sudah diperkosa istrinya. Darah Abraham panas. Langsung angkat senjata membunuh orang Sodom dan membawa Lot dan istrinya. Tapi setelah lepas apa kata Lot? Tulang, saya juga harus pergi. Janganlah ke sana, agak sana sikit lah. Jangan itu Sodom dan Gomora bahaya, itu di situ hanya kebebasan dunia. Tulang, ambil ngisi doi. Roma muruk debata, ngotamu rebekan, wama hujan belerang. Anggo sarong suruh-suruh ni dia batama pun sudah mati. Bahkan dia bilang sama istrinya, maju terus, jangan tengok ke belakang, kita sudah gawat. Malah istrinya menengok, langsung jadi batu garam. Itulah manusia. Tetapi Abraham dengan imannya, dengan dunia dikelilingi dunia kejahatan ini, dekat dengan Sodom dan Gomora, berjalan terus, maka lahirlah pendek cerita pertama Ismail. Sian pangurupinai Hagar kan, itulah yang jadi Arab Islam marah-marah kira sebenarnya halaki. Habis Sarah cemburu, pas dia bilang Abraham, hai anakku Ismail, bagus kau ganteng kali, kau nanti hebat kau ya. Coba dulu panah dulu sana. Roma si Sarah, aduh masa dibilang anaknya istrinya aku. Tahu si Abraham, kenapa kau Sarah mutung? Ada bahasa Indonesia mutung, cemerut. Udahlah, sanalah kau anakmu, katanya Ismail itu, dah sanalah. Tapi langsung Tuhan bilang sama Sarah, Roma suruh-suruh natulikan, kau besok sudah mengandung, 9 bulan lagi sudah melahirkan. Lahirlah Ishak. Mekel mahonak saya mutung. Ishak itu ketawa. Makanya pelawak sisa itu bukan ketawa. Si Ishak itu artinya ketawa Allah engkau Sarah, jangan mutung. Si Ishak Yakub langsung 12, istrinya 3, itu terlari Musa. Karena iman Musa lah di dolok Horeb. Tuhan, enggak percaya saya ini. Pegang tongkat itu jadi ular. Langsung dia gemetaran, pergi ke sema tuanya. Aduh, roinat tanai. Tadi kuda ku bilang jangan kau ke sana. Itu doloknya aku suci, dolok Tuhan. Kau berani pula ke sana. Aduh tadi Tuhan aku dibilang aku harus pergi ke Mesir. Roma si Jetro berhak mau do berko para istri memberak. Berjuang Musa karena imannya. Meyakinkan Firaun, tongkat jadi ular, Mesir pun bisa. Air jadi darah, Mesir pun bisa. Habis tulah katak, tulah ulet, gelap gulita dunia, hujan belerang, sampai kematian anak sulung, baru Firaun menyerah. Langsung ditombaklah ajudannya ini, kau enggak bisa mengatasi persoalan ini. Wah, udah mati saya katanya. Firaun tetap dikeraskan Tuhan hatinya, kan itu istilahnya. Dipapir di bawah.
Pergi Musa membawa orang Israel menyeberangi laut. Tetap dikejar Firaun. Tapi karena imannya, tombak sudah di depannya, tetap juga Musa memegang tongkatnya. Itulah iman. Penuh perjuangan memang. Berpuluh tahun. Abraham juga berpuluh tahun. Nuh juga berpuluh tahun. Diejek, dicaci maki, dihina. Orang bodoh membuat kapal di atas gunung. Orang gila. Abraham, katanya kau menjadi bapak orang percaya padahal istrimu mandul. Musa, apa kau kelebihan? Kau hanya keturunan budak. Mau membebaskan bangsa Israel dan membawa ke Kanaan. Berpuluh tahun umatnya saja enggak percaya. Musa, lebih baik kami di Mesir daripada begini. Kami enggak punya makanan, kami kehausan. Ima si Joshua mandok. Kalau kalian terus melawan saya dan keluarga saya, tetap percaya kepada Tuhan. Anggau do tongos sejauh ke jauh berdoa. Itulah Joshua 24 ayat 15c. Nesirikta tahu. Oni do amang inang haporsia oni seperti berjalan di sisi dua kegelapan. Pribadi nggak bisa. Kalau ada perjumpaan kondisi khusus kita dengan Tuhan, itu cukup bagus. Kalau kita berusaha mendengar firman Tuhan, gereja, berdoa, kalau ada perjumpaan kondisi khusus kepada Tuhan. Ayo melihat kamu, baru amang, baru ke surga doa, terserah masing-masing inangkan. Atena, bedia, orang kumah, wah inang ini yang pakai baju merah ini pasti ke surga loh. Dari senyumannya itu, wah cantik kali. Nah, padahal udah umurnya sudah lumayan banyak, udah ada 70 orangnya. 78. Bahasa era 50 lalu tuh. Amang saya ke surga indah, mana saya tahu. Inang berjalan di dua sisi kegelapan, jurang. Tapi pasti itu ke depan karena diterangi Kristus. Diterangi Kristus. Diterangi Kristus. Ima di Roma 5 kalau tajahar Roma 5 ahado labani haporsiauni, apakah upahnya? Paling pertama katanya engkau bahagia dulu, senang, bahagia. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Perjolo seorang roha kan? Bahasa seorang roha alang ata foto kita berjalan di dalani Tuhan. Nang di kiri iblis, di kanan setan. Ini dunia kegelapan, ini dosa. Di sini perzinahan, pencurian, korupsi, pembunuhan. Di kiri kanan semua teriak darah, berteriak-teriak semua darah di sini. Habis kita berjalan seperti mau ditarik-tarik. Wah sini, sini inang, sini, ayo sini. Ini alkohol, narkoba, semua pembunuhan di sini. Pokoknya bebas kami ini. Kita harus hanya diam aja berjalan di jalan sempit. Ayo anda bulakan. Wahai bereng, sampai berkilometer-kilometer semua orang mabuk dan berzina sampai kilometer, jalannya cuma ada 30 cm begini-gini kita. Udah ditarik-tarik baju kita ditarik. Oh sini emang pendeta, sini yang pendeta. Oh banyak, udahlah amin saja lah, enggak ada yang percaya sama obat pendeta Banjarnegara. Tarik sama cobanya itu. Apain dihokbahi orang Mampang itu? Kata iblis, Ale katanya ikut tungguku tuh homoloso ya tahu kok. Makanya saya ngucap juga walaupun saya orang berdosa. Pertama katanya damai sejahtera. Damai nasumurung lasni roha sukacita. Aku pun setuju dengan dunia ini adalah diberikan Tuhan adalah tempat yang terindah, enggak ada tempat lain. Kehidupan dah di dunia ini enggak ada. Makanya kita nikmati itu. Malah kesempatan marminggu, kemarin enggak ada kesempatan 2 kali. Malah orang penguan manang lansia harus, enggak ada kesempatan 2 kali, enggak bisa kita mundur ke belakang. Kalau ada minuman air putih yang bersih kita harus minum, enggak ada kesempatan 2 kali. Mungkin besok beracun. Kalau ada kesempatan baca firman atau berkhotbah lakukan, karena enggak ada kesempatan 2 kali, mungkin besok sudah perang. Udah ada bom atom, udah ada perang dunia ketiga atau keempat, nggak ada kesempatan lagi.
Tidak dibenarkan karena iman. Ipitori alani hapor syauta tu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dan itulah yang kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak ada percaya kepada yang lain. Rasul tak taruh aku percaya kepada Abraham, kita hanya menghormati. Aku percaya kepada Musa, tidak. Rasul tidak, manusia tidak, hanya kepada Tuhan. Lurus di mana? Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ya bisa kita bilang dia jujur, bagus, mulia, perkasa, tangguh. Tapi cukupkah hanya itu? Ada dia daging? Tidak cukup. Maka ia beroleh dasar untuk bermegah, malah itu katanya menjadi kesombongan. Daging onon bisa jadi kesombongan. Saya bagus, saya memberikan persembahan, saya gotilon, saya penyumbang. Ya betul, kita perlu operasional. Yusuf Popaniti, amang tolonglah banyak disisipkan ini gotilon. Ya iyalah, kemana lagi? Sentralisasi 50% ke pusat. Dana operasional kita besar. Gaji pegawai, OB, Sapam, bayar listrik, air kita 5 juta per bulan. Pengeluaran ini semuanya kan. Ya kita isilah amplop yang warna apa enaknya? Kuning. Dan isinya dilipat 2 kan, katanya panitia ini. Kalau 5.000, pas mengambil 5.000 jadi 10.000 lah mah. Kalau 10.000 kian mau dimasukkan jadi 20.000. Kalau 20.000 jadi 50.000. Ada keinginan 50.000 jadi 100.000. Udah cukup lah, enggak usah 200.000. Ada panitia 100.000 dari 5.000 10, 10 20, 20 ke 50. Nak pola rugi kita. Itu kita kan sekolah minggu, remaja, nak poso, ya semualah uang itu kita pergunakan. Puji Tuhan memang terakhir ini sudah digerakkan hati kita untuk memberi. Berrohani kan 200-an, ini langsung melompat 400 berjalan. Sektor 3, sektor 4 langsung lagi 400 ya. Sektor 5 melompat lagi 800. Enak itu. Kalau itu udah aman lah pendeta. Kalau sekarang kan uang mah wartaikan baru tinggal 107 nih. Bulan depan sudah tinggal 70. 3 bulan lagi udah habis. Allah, memang kebutuhan gereja itu sangat besar. Tapi bersama Tuhan saya mintalah kepada jemaat, mohon tidak begitu membebankanlah kalau kita memberikan persembahan kepada gotilon itu. Karena itu juga perintah Tuhan memberikan sedikit saja dari penghasilan kita yang berkat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara, napas norok ini enggak pernah ada lagi inang di dunia lain, udara ini. Mana terbayar kita, hanya kita memberi 10.000 saja. Kalau oksigen di rumah sakit satu hari sudah 1 juta. Mungkin nomor saya itu 1 hari 1 juta. Harganya yang HP. Oksigen dari leon itu kita hanya memberikan sedikit saja dari pemberian Tuhan itu. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran dan diberikan keturunan nelak pating hamoraon, asangapon, agabeon, lasni roha, panjang umur, rezeki, pasu-pasu. Betabu medati namar Tuhan ini nang kate amang kate. Dan pola sedia de pesi harus nata bayari. Walau tung penakin idok panitia gotilon berikanlah untuk gotilon tak otik do pesi benar. Sangat sedikit yang kita berikan itu dibanding melamar sahib bayar ratusan juta. Olah nau nama saya boleh do bayar 105 juta. Beh. Apa itu gereja dah aku lihat nanti 100 juta narang.
Habis itu rumah sakit saya bayar, dipaksa. Kalau saya bayar mana bisa? Aduh, miskin sekali ya iman manusia ini. Tasoni marubani. Perenungan di kita di minggu ini, mari kita berjalan dalam iman kita terus, berjalan pelan-pelan tapi pasti terus. Karena jalan kita adalah jalan yang terbaik dan terpasti di dunia ini. Dan dunia ini adalah diberikan Tuhan, dunia yang paling terindah, gereja yang paling terbaik. Mampang ini salah satu gereja terbaik, suasana kedamaian yang paling terbaik, Parhaladu yang terbaik, dan ruas yang terbaik. Begitu teh. Mampang ini gereja terbaik, jemaat terbaik, Parhaladu terbaik, pendetanya enggak terbaik. Tapi dari setulus hatinya aja, tulus hatinya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan yang singkat pada minggu pagi hari ini, walaupun cukup panjang yang akan Tuhan sampaikan kepada kami tentang iman kami yang tidak teguh dibandingkan dengan iman Abraham, iman Musa, iman Yakub, iman Nuh, dan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, gereja HKBP Mampang ini masih eksis dan berjalan sampai minggu Remes Nicere ini. Ingatkan untuk segala rahmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada HKBP Mampang yang sudah 40 tahun dan akan kami rayakan di bulan November ini ulang tahun ke-40 perjalanan yang cukup lama dari restu berjuang ke tempat ini dan berjalan dengan baik. Para jemaatmu Kau berkati, dan kami akan bersuka cita pada tahun ini untuk merayakan ulang tahun dan melalui pesta Gotilon ini. Kami berdoa juga untuk aktivitas pertanyaan penilaian Alkitab. Kebaktian Pasion akan kami mulai tanggal 17 dengan peserta KUR, AMA, anak kami Selansia, Maranatha, Sektor Deborah, Remaja Napusu Bulung, dan masih yang mau menyumbangkan. Dan juga para eon sekolah minggu, ibadah pariatif, olahraga, penyuluhan kesehatan dan konven distrik. Dan kami berdoa seterus pada jemaatmu yang sakit dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, jamahan Yesus Kristus disembuhkan. Nang Simarmata Anatades, Nyonya Utagaul, Toga Catur Maruhum, Nyonya Tampu Bolon, Nyonya Purba. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa pada pagi hari ini. Tuhan sembuhkan, kuatkan, berikan sukacita. Dan yang berulang tahun dalam minggu ini, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita bila masih jalan kita tak sama amplop gotilon.